Oke guys, jadi gue sudah melakukan beberapa ubahan atau menerapkan beberapa ubahan di motor Vario 160 gue, yang dimana ubahan ini sifatnya lebih untuk adjustment atau setting, menyeting gitu ya, menyeting agar si motor ini ya bisa proper untuk cornering ya, cornering tipis, speeding, tapi tetap harus street legal karena ini motor untuk motor sehari-hari ya. Dan video ini segala ubahan yang diterapkan oleh gua itu bersifat opsional ya, boleh diikuti maupun tidak. Ini semua opsional dan kondisional gitu ya. Pokoknya harus sesuai dengan apa yang kalian inginkan juga. Kalau misalnya kalian pengen sama, silahkan monggo di copy aja apa yang menempel di motor gua ya kan. Kalau kalian suka yang berbeda ya silakan, karena ini sebenarnya hanyalah ya kreasi gua, hanya ide gua, boleh dicontoh maupun tidak. Oke. Oke, pertama kita dari atas dulu. Ini gue menggunakan spion aftermarket yang harganya murah banget, 50 ribuan. Kenapa gue ganti? Karena spion aslinya itu terlalu panjang dan terlalu tinggi, sehingga kalau misalnya gue parkir di parkiran kantor itu akan gampang untuk kendor. Dan soalnya dia ini yang aslinya 2 baut, kalau ini 1 baut aja, jadi ini lebih ringkas dan lebih gampang kalau diperbaiki. Juga dia nggak gampang tuh, dia nggak gampang kendor ya, karena 1 baut itu cenderung lebih gigit dibandingkan 2 baut gitu ya. Nah, lalu untuk visibilitasnya ini sih alhamdulillah masih aman, masih oke, dan masih sangat-sangat membantu lah. Walaupun kalau misalnya ada getaran, ini cenderung lebih getar pastinya dibandingkan spion originalnya. Dan secara look memang udah pasti akan lebih cupu dibanding yang aslinya, karena kan yang aslinya itu bentukannya jauh lebih bagus ya secara desain. Oke, terus selanjutnya kita turun ke bawah. Ini di bagian depan kita sudah melakukan ubahan. Sorry ini habis karena hujan. Yaitu di sektor kaki-kaki gue menggunakan ban Maxxis ya, ban Maxxis dengan ukuran 110. Sebelumnya itu adalah ukurannya adalah 100/80. Ini 110/80 bisa menjadi referensi untuk kalian yang ingin mengganti ban, karena ini tampilannya jauh lebih padat, tapi konsekuensinya dia menjadi jauh lebih berat dan keras seperti itu. Lalu kita beranjak ke, oh ya ini juga bukan bawaannya, melainkan ini adalah license plate holder yang besi ya, besi, tapi dia lumayan ringan, tidak terlalu berat, dan dia menggunakan sistem selip gitu ya, jadi memudahkan gue untuk mencopot plat nomor gue ketika gue sedang syuting seperti ini. Oke, kita beranjak ke belakang. Di sini kita sudah menggantikannya dengan mengganti shocknya dengan KTC Racing ya, KTC Racing ini yang ekstrim teman-teman, tapi dengan warna terbaru yaitu adalah black gold. Dan ini adalah gue rasa ya ini pertama kalinya dengan ukuran yang semestinya untuk Vario 160. Gak tau deh kalian udah ada yang masang yang bener-bener exactly for Vario 160 atau belum, komen di bawah. Kalau udah ada yang pasang berarti kita samaan ya. Jadi ini bener-bener plug and play, tidak ada yang disesuaikan lagi. Ini bener-bener sesuai dengan ukuran Vario 160 ya, kalian bisa lihat tuh, ini lebih ke bawah, dan jadi kita bisa menyetelnya dengan baik, dengan enak gitu, dengan semestinya. Oke, untuk knalpot ya, itu gue menggunakan Murai made in Indonesia ya, Murai made in Indonesia. Dan dia ini sistemnya itu dan dia ini full system ya. Di sini full system, kalian bisa lihat leherannya full system. Dia ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan knalpot standarnya, sehingga untuk performa udah pasti ngeboost ya, lebih baik. Dan juga selain dia memang lebih ringan, dia juga istilah kata tuh bobokan gitu ya, jadi jauh lebih top chair untuk tarikannya. Tapi untuk urusan suara dia tetap adem, walaupun tidak seadem WRX yang silent racing, karena dia emang bukan silent racing ya. Untuk tes suaranya kita langsung aja
Oke. Suara idle seperti itu dan suara digasnya seperti itu. Semoga ada bayangan buat kalian. Yang jelas tetap adem, cuma tidak seadem yang WRX saat gua pasang di Aerox gitu. Nah, untuk sektor ban di sini kita menggunakan Maxxis juga dengan ukuran 140 per 80. Jadi depan belakang tetap kita pakai per 80 ukurannya untuk tingginya ya. 80 itu tingginya sehingga tidak pincang atau tidak belang gitu ya. Dan kalau kalian bisa lihat di sini ulirnya itu mirip seperti Battlex S22 ya. Dan oh iya, informasi aja di sini kita pakai spacer karena ini ngentok pastinya kalau tidak dipakaikan spacer gitu ya. Jadi itu paling yang harus diperhatikan. Kalau nggak mau mentok itu stay di 120. Ini kan ukuran aslinya adalah 120 per 80 atau naikkan satu di 130 per 80 gitu. Nah, ini adalah Victra ya, Maxxis Victra. Sayangnya di Maxxis Victra untuk ring 14 karena Vario ini menggunakan Vario 160 ini menggunakan ring 14, itu dia tidak ada yang R14 130 per 80, tapi adanya 140 per 80. Jadi nggak apa-apa kita kasih space saja di bagian sininya biar tidak mepet, jadinya lebih enak gitu ya. Nah, ada beberapa aspek yang perlu gue jelaskan sedikit. Salah satunya adalah soal ban. Nah, ban ini mungkin kan ada korelasinya dengan video yang sebelumnya, ya kan, yang alhamdulillah mendapatkan sambutan yang positif daripada kalian yang menontonnya. Tetapi gue di sini mau menjelaskan ya, mengganti ban yang seperti ini itu tentu tidak berpengaruh besar terhadap kenyamanan. Justru ini akan membuat motor menjadi semakin keras dikarenakan dikarenakan dia itu kan udah berubah ya, udah lebih melebar ya, walaupun tetap dengan ketinggian yang sama yaitu adalah 80. Dengan yang pastinya ringnya pasti sama, soalnya kan velg ya, menyesuaikan velg. Jadi ring 14, belakang itu menggunakan 140 per 80, depan menggunakan 120 per 80. Yang dimana itu benar-benar untuk kepentingannya itu lebih ke looks maupun biar miring-miring tuh lebih enak gitu loh. Cornering tuh lebih mantap. Tetapi jika untuk speed sebenarnya memang malah performanya menurun dikarenakan ya sudah pasti ya bobot motor menjadi lebih berat. Ya tarikan motor otomatis menjadi lebih berat. Sehingga kalau kalian ini benar-benar untuk speed, malah bisa kalian mengurangi profil bannya gitu loh. Misalnya depannya dari 100 per 80 ya kan, sebenarnya selisihnya itu yang enak itu kan 20 kalau nggak salah. Jadi misalnya standar itu kan belakang 120, depan 100. Nah, ini kalian misalnya belakang 100, depan 80 gitu. Tapi per 80 dua-duanya. Ya, menggunakan soft compound misalnya seperti itu. Dan juga bisa menggunakan ban yang dengan ulir yang berbeda, dengan kontur yang berbeda, dengan kontur yang lebih proper. Misalnya Pirelli Diablo Rosso Scooter itu juga bisa menjadi pilihan sekarang, soalnya kembangannya tuh udah berbeda ya dari yang kemarin. Itu udah mirip yang Rosso Sportnya, jadi lebih oke. Dan dia medium ya jenisnya, ban medium, dan kembangannya oke untuk kalian pakai rebahan atau cornering atau dalam keadaan hujan basah segala macam. Nah, tapi ukurannya tetepin di 120, depan 100, sama-sama per 80. Itu untuk performance ya. Kalau ini ya nantinya gue juga akan
merubah, meracik lagi di area CVT pastinya, karena ini sudah pasti jauh lebih berat tarikannya gitu. Tetapi nggak jauh-jauh banget sih sebenarnya, kalau ya mungkin juga karena gua udah mengganti knalpotnya dengan si Murai ya, made Indonesia, merek lokal ya, sehingga tarikannya jauh lebih ringan ketimbang pas awal beli motor itu dalam kondisi stok atau standar. Nah, terus yang kedua adalah, lagi-lagi gue harus ingetin kepada kalian, digantinya shock original menjadi KTC Racing, itu ya tentu untuk mendukung ketika kita menikung gitu ya. Tapi bukan untuk kenyamanan yang bener-bener untuk ya nyaman gitu, ngerti gak sih, kayak ya nyaman, bener-bener nyaman. Enggak seperti itu teman-teman. Sehingga jangan salah kaprah, jangan salah langkah ya, jangan ikut-ikutan kalau misalnya kalian memang kepengennya itu lebih ke kenyamanan gitu ya. Nanti gua akan bikin gua akan bikin video khusus yang nanti ada part-partnya juga mengenai apa yang boleh kalian modif dan tidak, yang berhubungan dengan kalau misalnya goals kalian ini misalnya nyaman gitu, goals kalian ini misalnya enak untuk road race, kalau misalnya enak untuk hari-hari gitu. Jadi nanti kita akan bikin video itu, kita akan coba. Tentunya video itu harus melakukan R&D dulu ya sebelum membuat video itu gitu. Nah, jadi itu aja yang perlu gue klarifikasi dari ban maupun si shock ya. Yang lain-lainnya ya itu menyesuaikan aja, boleh-boleh aja, itu silakan aja, karena tidak berpengaruh kepada kenyamanan gitu ya. Kayak knalpot dan juga spion itu kan nggak pengaruh kenyamanan gitu, kayak biasa aja, minor banget lah gitu. Oke, jadi sekian, terima kasih udah menyaksikan sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.